Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kalian ulangan harian, kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu teks cerita inspiratif. Bab ini adalah bab terakhir dalam materi bahasa Indonesia. Nanti akan ada 2 pertemuan terkait dengan materi, kemudian Ibu kasih tugas dan ulangan. Karena di bulan Maret nanti kalian sudah PTS. Begitu? Disimak ya videonya. Teks cerita inspirasi. Yang kita pelajari pertama adalah mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian kita akan belajar menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Teks cerita inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsinya untuk menambah atau menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi sehingga selalu berpikiran dan bertindak positif. Jenis-jenis cerita. 1. Cerita informatif adalah cerita yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. 2. Cerita ekspositorik adalah cerita yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Pada cerita ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. 3. Cerita artistik adalah cerita yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Cerita artistik ini pula menyampaikan sebuah amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. 4. Cerita sugestif adalah cerita yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat dan terpengaruh. Identifikasi isi teks inspirasi. Isi dari teks cerita inspirasi antara lain: 1. Simpati. 2. Kepedulian. 3. Empati. 4. Perasaan pribadi. Yang pertama kita bahas adalah simpati. Simpati merupakan suatu sikap seseorang atau perasaan yang memiliki ketertarikan kepada orang lain yang disebabkan oleh suatu hal, sehingga dapat merasakan perasaan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, 1. Mengucapkan selamat dan ikut berbahagia karena sahabat Anda berhasil memenangkan lomba karya ilmiah tingkat nasional. 2. Berduka cita dan mendoakan atas meninggalnya orang tua dari teman terdekat. 3. Ikut menjaga alam karena jika alam rusak, maka bumi pun juga ikut rusak dan kehidupan manusia dapat terancam. Berikutnya adalah kepedulian. Leninger menyimpulkan bahwa kepedulian adalah perasaan yang ditujukan kepada orang lain
dan itulah yang memotivasi dan memberikan kekuatan untuk bertindak atau beraksi, dan mempengaruhi kehidupan secara konstruktif dan positif dengan meningkatkan kedekatan dan aktualisasi diri satu sama lain. Contoh, membantu teman atau orang lain yang sedang kesusahan dan bisa memberi solusi terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah empati. Empati adalah suatu proses larutnya kejiwaan seseorang seperti merasa kasihan, iba, dan haru. Jika ada seseorang sedang mengalami sesuatu yang menarik perhatian orang lain, bisa dikatakan empati memang mirip dengan simpati. Hanya saja empati diikuti dengan perasaan organisme tubuh yang cukup dalam. Contoh, 1. Saat melihat korban kecelakaan, bencana alam, atau kebakaran tanpa disadari, Anda langsung meneteskan air mata. Jika hal tersebut cukup sering terjadi, maka bisa dikatakan Anda memiliki empati yang tinggi. 2. Memberikan sumbangan berupa uang, makanan, atau pakaian pada korban bencana alam atau seseorang yang membutuhkan. 3. Membantu anak yang tidak bisa menyeberang jalan. 4. Membantu petugas kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempat. Kemudian perasaan diri. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Contohnya, jika membaca teks narasi, tentu kita akan merasakan perasaan yang berbeda-beda, seperti senang, sedih, marah, malu, takut, benci, cemburu, dan lainnya. Pembelajaran akhir pada pertemuan ini adalah menyimpulkan isi teks cerita inspirasi. Menyimpulkan berarti memberikan pendapat atas fakta-fakta atau data-data yang ada sebelumnya. Pendapat tersebut tentunya harus sesuai dengan fakta dan memiliki logika yang benar. Adapun langkah-langkah menyimpulkan teks cerita inspirasi. 1. Ambillah satu buah cerita inspirasi, baik fiksi atau non-fiksi. 2. Bacalah dengan saksama dan cermati teks cerita inspirasi tersebut. 3. Pahami maksud dan isi cerita tersebut. 4. Tentukan garis besar atau isi cerita tersebut. 5. Tentukan nilai dan pelajaran dalam cerita yang dapat dipetik sebagai simpulan cerita. 6. Sunting hasil simpulan yang telah dibuat agar lebih tepat. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran dari Ibu, terima kasih. Silakan dipelajari apa yang tadi sudah dibahas. Jangan malas untuk dicatat supaya nanti memudahkan kalian untuk belajar. Jika ada pertanyaan bisa langsung di grup Mapel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.